begitu luar biasa. Kita percaya 1-2 orang berhimpun atas namanya, Dia hadir di tempat ini. Dia siap untuk melawat setiap hidup kita, merubah hidup kita untuk menjadi lebih serupa dengan Dia. Kita memberikan pujian yang terbaik. Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup.
puji-pujian yang menyenangkan hati Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap kami adalah anak-anak panggilan dan pilihan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan Tuhan ibadah pada pagi hari ini, dari awal pertengahan sampai pada akhir. Apabila ada kuasa-kuasa jahat dalam hati dan pikiran kami, dalam ruangan ini Tuhan, pada saat ini kami mau bersatu hati, kami mau patahkan, kami mau hancurkan segala roh-roh yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, dipatahkan, dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami percaya Tuhan, kuasa-Mu nyata di tempat ini, mujizat demi mujizat akan terjadi di tempat ini. Yang lemah Tuhan beri kekuatan, yang sakit Tuhan beri kesembuhan. Dan kami percaya spirit demi spirit Tuhan akan curahkan dalam setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi, sehingga ibadah saat ini bukan menjadi ibadah rutinitas Tuhan, tetapi ibadah saat ini boleh menjadi ibadah yang luar biasa karena Tuhan hadir di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami buka ibadah pada pagi hari ini hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu yang terkasih. Ada sukacita di tempat ini. Coba yang bersukacita, berikan tepuk tangan yang paling meriah karena Tuhan Allah hadir di tempat ini. Haleluya. Nama-nama yang
ada sukacita, ada damai sejahtera. Siapa yang percaya boleh lambaikan tangan tinggi-tinggi dong. Haleluya. Kasih Allah tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Amin. Setiap pujian kita sudah menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan, dan kasih-Nya nyata di tempat ini. Tiba saatnya sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mempersiapkan tanah hati yang terbaik. Kita fokuskan pikiran kita kepada Dia. Kita percaya Dia menjadikan hidup kita berharga lebih dari apapun. Terima kasih Tuhan. Hidupmu berharga.
Tuhan. Bahkan bulu yang patah Tuhan tidak patahkan, tetapi Tuhan menjadikan kami Tuhan luar biasa di hadapan Engkau Tuhan. Itu nyata kasih Tuhan demikian besar dalam hidup kami Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percaya Yesus, Engkau sungguh-sungguh Allah yang hidup Tuhan, Allah yang tinggal di dalam setiap kehidupan kami anak-anak-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Saat kami memuji dan menyembah Engkau Tuhan, kami merasakan hadirat Allah yang luar biasa, yang senantiasa ada di dalam hati kami. Sehingga saat kami memuji menyembah Engkau, hanya pujian yang keluar dari hati kami yang terdalam Tuhan, karena kami rindu selalu dengan Engkau. Saat kami dari rumah datang ke tempat ini, hanya satu kerinduan kami, karena kami ingin berjumpa dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Biar Roh Kudus senantiasa mengerjakan lebih lagi dalam hidup kami Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sehingga kami dapat katakan tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Itu benar Tuhan. Karena Engkau adalah pokok anggur kami, ranting-rantingnya Tuhan. Kami selalu tinggal bergantung penuh kepada Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih biar Tuhan kerjakan seturut rencana Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, biar pujian penyembahan kami boleh naik di hadapan-Mu Tuhan, berbawa harum rupa. Dan kalau sebentar kami akan mendengarkan sebagian firman-Mu, biar Roh Kudus-Mu bekerja dalam hidup kami, memberikan kami hati yang siap dibentuk oleh firman-Mu. Terima kasih Tuhan, mau urapi setiap kami, terlebih kami hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Pakai kami Tuhan, hikmat Allah turun buat kami, sehingga benar-benar firman ini boleh menjadi berkat buat setiap kami yang mendengarnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau memberkati tim PLW yang sudah melayani Tuhan. Terima kasih Kau berkati Tuhan, pakai anak-anak-Mu lebih lagi Yesus dalam melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami tahu kuasa iblis tidak pernah tinggal diam, selalu berusaha untuk mengganggu jalannya ibadah, mengganggu hati pikiran kami Tuhan. Oleh sebab itu kami mau bersatu hati, kami usirkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pergi dan keluar, dihancurkan. Kami percaya hanya Roh Kudus yang ada bersama dengan kami, memenuhi seluruh tempat ini, baik hati pikiran kami, supaya kami selalu fokus akan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Tuhan, shalom, selamat pagi buat kita semua. Salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan ya. Kalau 2 hari yang lalu kita sudah merayakan Ultayun yang ke-62. Luar biasa ya, luar biasa. Saya lihat anak-anak bekerja ya, mulai hari Senin ya, sampai hari Kamis, Jumat terus bekerja. Luar biasa, ada kebersamaan, ada kesatuan di dalamnya. Luar biasa, biar itu kita bangun terus Bapak Ibu, itu penting Bapak Ibu. Kebersamaan, kesatuan itu penting Bapak Ibu ya, sehingga kita bisa membangun proyeknya Tuhan yang luar biasa Bapak Ibu ya. Proyeknya Tuhan bukan proyek manusia Bapak Ibu ya, tetapi ini adalah proyek kerajaan Allah ya. Dan kita mau berjuang Bapak Ibu ya, karena waktu semakin lama semakin sempit. Kalau saya lihat ya, waktu bergerak dengan cepat ya. Tanpa terasa sekarang sudah bulan Oktober awal, cepat sekali waktu ya. Berarti kalau waktu cepat, begitu juga berarti kita waktunya tinggal sedikit ya, tambah lama tambah sedikit untuk kita bisa berjumpa dengan Tuhan Bapak Ibu ya. Tapi itu merupakan kebahagiaan ya buat setiap kita anak-anak Tuhan yang sudah siap untuk berjumpa dengan Tuhan. Itu merupakan suatu kebahagiaan yang luar biasa Bapak Ibu ya. Ayo kita mau belajar pagi hari ini. Saya mengambil tema bukti kasih Allah. Memahami kasih Allah itu bukan suatu hal yang mudah ya Bapak Ibu ya.
Bahkan kasih menjadi semakin sulit dipahami pada saat kita berada di tengah situasi yang tidak menyenangkan. Contohnya kita berada di dalam masalah, penderitaan, baik kesusahan, pergumulan dalam hidup ini. Kita seringkali waktu kita berada dalam posisi yang seperti itu, kita sering bertanya kepada Tuhan, apakah Engkau mengasihi aku, Tuhan? Kita seringkali mengatakan demikian. Bahkan saya juga pernah mengatakan demikian di waktu-waktu yang lalu. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan, kita seringkali bilang, loh kalau Tuhan mengasihi aku, kenapa kok aku ini harus sakit Tuhan? Kenapa aku harus mengalami masalah yang sedemikian berat, pergumulan di dalam hidupku, bahkan yang buruk terjadi dalam hidupku Tuhan, mengapa? Jadi kita seringkali bertanya Bapak Ibu kepada Tuhan, karena konsep kita keliru tentang kasih Tuhan Bapak Ibu ya. Kalau kita punya konsep tentang kasih Tuhan Bapak Ibu ya, dalam artian kalau Tuhan mengasihi kita, berarti Tuhan itu memberi apa yang saya mau ya. Tuhan memberi apa yang saya inginkan. Kalau konsep kita seperti itu, berarti konsep kita itu keliru Bapak Ibu ya. Makanya sulit untuk memahami kasih Tuhan. Oleh karena itu jangan sampai kita mempunyai konsep yang salah. Waktu kita berada di dalam situasi yang tidak menyenangkan dalam hidup kita, ya baik di dalam masalah, di dalam penderitaan apapun itu, jangan sampai kita punya konsep yang salah. Ayo kita baca lebih dulu ya. Di dalam kitab Wahyu 3 ayat yang ke-19. Saya undang Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Ya. Kita baca bersama-sama ya, karena cuma satu ayat ya. Wahyu 3 ayat yang ke-19 ya. Bisa lihat di LCD ya Bapak Ibu ya. Kita baca bersama-sama Wahyu 3 ayat yang ke-19. 2, 3. Barang siapa aku kasihi, ia aku tegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kita diberkati oleh Tuhan. Dikatakan barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan kuajar. Berarti kalau kita dikasihi oleh Tuhan, ya Tuhan mengasihi kita Bapak Ibu, maka Tuhan akan mendisiplin kita. Ya, itu bukti kasihnya. Ya. Kalau Tuhan itu mengasihi kita, makanya dikatakan kita akan ditegur dan diajar. Itu berarti Tuhan memberikan disiplin dalam setiap kita. Ya. Makanya kita perlu belajar ya. Ya. Apa disiplin Tuhan dalam hidup kita ya, supaya kita semakin mengerti Bapak Ibu ya. Sekarang saya akan mengajak kita buka di dalam Ibrani 12 ayat 4 sampai yang ke-11. Saya akan bacakan ya. Ibrani pasal 12 ayat 4 sampai yang 11. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. 9. Selanjutnya dari ayat kita yang sebenarnya, kita beroleh ganjaran, dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek, sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. 11 terakhir. Memang tiap-tiap ganjaran
Pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Amin. Ya, puji Tuhan ya. Kalau kita baca teks ini, ya, di dalam teks yang kita baca ini diterangkan bahwa si penerima surat Ibrani ini dia sedang berada dalam situasi yang tidak menyenangkan saat itu ya. Bahkan mereka berada dalam dua situasi. Yang pertama penganiayaan, yang kedua ajaran sesat. Jadi penganiayaan itu memang terjadi sejak mereka percaya kepada Tuhan. Dikatakan di ayat yang keempat, dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Ini merupakan sindiran ya. Dalam artiannya, supaya kita itu jangan cepat mengeluh, jangan cepat ngomel, ya. Jangan cepat bersungut-sungut Bapak Ibu ya. Karena apa? Karena pergumulanmu, dikatakan, pergumulan kita belum sampai mencucurkan darah. Kita belum sampai seperti apa yang dialami oleh Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus bahkan rela mati di atas kayu salib buat kita ya. Kita belum sampai. Makanya dikatakan ya, kita belum sampai mencucurkan darah. Jadi apa yang kita alami, bahkan apa yang mereka alami saat itu ya, walaupun mereka mengalami penganiayaan, kesusahan baru, tapi mereka belum sampai mencucurkan darah. Tapi walaupun mereka belum sampai mencucurkan darah ya, tapi tetap mereka mengalami patah semangat dan putus asa. Makanya dikatakan di ayat selanjutnya, kalau saya baca ya, di ayat 12 sampai 13, tetap Ibrani ya. Dikatakan di ayat 12, sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok tetapi menjadi sembuh. Makanya dikatakan ya, mereka dikuatkan Bapak Ibu ya. Dikatakan supaya apa? Supaya menguatkan tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Karena apa? Karena mereka sedang tidak kuat menghadapi penganiayaan yang terjadi waktu itu. Jadi mereka bertanya-tanya, mengapa kami harus menderita? Ya, mereka bertanya demikian, Mbak. Jadi sejak pertama mereka percaya dengan Tuhan, mereka menderita terus ya. Sehingga mereka bertanya, apakah Allah mengasihi kami? Mereka bertanya demikian. Tetapi kalau kita lihat perikop yang kita baca ya, itu intinya itu terletak pada apa? Disiplin ya, kalau kita baca ya. Dalam terjemahan bahasa Indonesia, kata disiplin memang tidak muncul. Tidak baca tadi ya, dari ayat 5 sampai 11 kita tidak menemukan kata disiplin, tapi yang kita temukan apa? Menghajar ya, menghukum, itu yang kita temukan ya. Di ayat 5 sampai yang ke 11. Tapi kalau dalam bahasa Yunaninya Bapak Ibu ya, kita akan menemukan kata pait ya, dalam ya, kata bendanya itu paideia ya. Kata paideia ini munculnya berkali-kali dari ayat 5 sampai yang ke-11 yang kita sudah baca ya. Tapi sayangnya penerjemah LAI, Lembaga Alkitab Indonesia itu terlalu membatasi ya, arti kata paideia ya. Ya. Seharusnya ya, dia harus menerjemahkan kata paideia itu yang merupakan disiplin secara luas Bapak Ibu ya, tapi penerjemah bahasa Indonesia menerjemahkan disiplin dalam arti hukuman ya. Makanya kita yang kita baca mesti ada kata menghukum, menghajar kan gitu kan. Tidak ada kita baca kata disiplin, tidak ada ya. Padahal sebetulnya menurut firman Allah paideia itu tidak dibatasi pada hukuman saja, tidak ya. Makanya ayat 11 kan mengatakan demikian, memberikan damai bagi mereka yang dilatih olehnya ya. Memberikan damai bagi mereka yang dilatih olehnya. Berarti disiplin di sini tidak selalu hukuman Bapak Ibu ya, tetapi mendidik orang untuk satu tujuan. Jadi ada tujuannya ya. Tidak selalu memberikan hukuman.
Makanya ketika kita menderita, Bapak Ibu, itu belum tentu karena kita dihukum Tuhan. Ya. Jadi jangan sekali-kali Bapak Ibu mengkaitkan penderitaan dengan hukuman Tuhan. Karena seringkali ya saya temukan ya, kalau kita menderita, kalau ada seseorang yang mengalami penderitaan, ya, baik itu sakit mungkin ya, ataupun penderitaan yang lain, ataupun saya pernah dengar dulu ya, ada seseorang yang mengalami kematian tapi lewat kecelakaan. Ya. Ada yang mengatakan, mengapa? Apa dosanya? Nah, seringkali kita memikirkan kalau kita mengalami penderitaan yang sedemikian, selalu kita katakan apa hukuman, apa dosa yang sudah dilakukan. Mesti kita cenderungnya ke sana, Bapak Ibu ya. Padahal tidak selalu demikian. Tidak selalu saat kita menderita itu karena hukuman Tuhan. Tidak, Bapak Ibu. Kadang-kadang kita menderita justru karena kebenaran, Bapak Ibu. Ya. Tapi tetap itu namanya disiplin. Ya, Tuhan beri disiplin dalam setiap kita itu beda-beda, nggak sama. Ya. Dan kita belajar dalam konteks kuno dan konteks modern. Disiplin itu ada 3 aspek. Yang pertama aspek punitif, itu hukuman. Ya. Jadi kalau kita berbuat salah, kita pasti dihukum. Ya. Itu aspek yang pertama, punitif, hukuman. Ya. Tapi aspek yang kedua, preventif, ya, pencegahan. Kita diberi aturan, peraturan, batasan, larangan sama Tuhan supaya kita tidak melakukan kesalahan. Ya. Dan itu yang disebut aspek preventif, pencegahan, Bapak. Tetapi ada yang ketiga, yaitu aspek edukatif, Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau kita memberikan peraturan, larangan, supaya harus ada penjelasannya. Ya. Dan mungkin kita berikan peraturan, larangan, tapi nggak ada penjelasannya. Seperti kita di rumah, saya memberikan peraturan kepada anak-anak saya. Kamu nggak boleh gini nak, nggak boleh gini. Tentu anak saya pernah tanya misalnya, Ma, kenapa Ma? Kan gitu. Dan kita harus siap penjelasannya, Pak. Ya. Makanya itu yang dikatakan edukatif. Ya. Jadi kalau kita memberikan peraturan harus disertai dengan penjelasannya. Mengapa kita memberikan aturan itu, Bapak Ibu ya? Itulah paideia. Sebetulnya paideia seperti itu, bukan cuma menghukum, ya. Paideia, tetapi ada edukasinya juga, ada pencegahannya, Bapak Ibu ya. Jadi apa? Jadi ada pendidikan, pengajaran, dan pencegahan, tapi juga ada hukuman. Ya, itu arti paideia. Jadi ketika Tuhan meletakkan kita dalam situasi yang tidak menyenangkan, seringkali itu merupakan sekolah dari Tuhan. Ya. Kalau kita ada di dalam pergumulan, dalam setiap kita pasti ada pergumulan. Tapi yang Tuhan beri di dalam kita pasti beda-beda, gak ada yang sama ya Bapak Ibu ya. Ya, dan itu merupakan sekolah dari Tuhan. Ya. Sekarang kita mau belajar di dalam disiplin yang Tuhan beri. Untuk apa sih Tuhan memberikan disiplin dalam setiap kita? Ya. Ayo kita belajar. Ada 2. Ya. Yang pertama, Tuhan mau menunjukkan bahwa Dia mengasihi kita. Ya. Makanya dikatakan di ayat yang ke-6. Ayo kita baca ya. Tetap ya, Ibrani 12 tadi ya. Ayat yang ke-6 yang A saja. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, ya. Jadi disiplin itu tidak meniadakan kasih Allah, tidak, ya. Jangan salah ya. Sebaliknya itu merupakan instrumen dari Tuhan. Allah berkata kepada kita, Aku mengasihimu. Makanya Dia mendisiplin kita. Ya. Justru kalau kita tidak pernah ada pergumulan, ada masalah, itu warning buat kita. Ya, dalam tanda kutip ya, apakah kita dikasih oleh Tuhan? Karena firman Tuhan jelas mengatakan, barang siapa aku kasih, iya aku tegur dan ku ajar. Itu jelas Bapak Ibu ya. Jadi Allah ketika mendisiplin kita itu karena kasih, Bapak ya. Ya, kasihnya itu luar biasa. Jadi saat Tuhan menghukum kita pun itu karena Tuhan mengasihi kita, Bapak Ibu. Ya.
Jadi di dalam setiap disiplin ya, yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita itu menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Ya. Jelas tadi dikatakan Tuhan mengajar orang yang dikasihinya. Luar biasa Bapak Ibu ya. Jadi saat kita dalam persoalan pergumulan apapun percaya ya, itu Tuhan mengasihi kita Bapak Ibu ya. Makanya tadi dikatakan jangan kita keburu marah, keburu bersungut-sungut, ngomel dengan Tuhan ya. Tetapi firman Tuhan katakan bersyukur ya. Kita harus bersyukur Bapak Ibu. Itu yang pertama. Yang kedua, saat kita didisiplin oleh Tuhan, itu menunjukkan status kita di hadapan Allah bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan Bapak Ibu. Makanya dikatakan di ayat yang ke-6b, kita lanjutkan sampai ayat yang ke-7 ya, saya bacakan ya. Dan ia menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Ya, dikatakan sangat jelas. Kalau memang kita ini anak, maka kita pasti akan didisiplin, dihajar tadi dikatakan ya. Di mana anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Ya, saya ingat, ya saya teringat ada suatu saya pernah baca, kalau nggak salah apa di Google ya, saya pernah baca seorang anak. Dari kecil dia dididik, tapi dia selalu disayang, Bapak. Dia tidak pernah ditegur saat dia melakukan kesalahan, ya. Dibiarkan terus sama orang tuanya, hingga pada akhirnya setelah dewasa dia melakukan kesalahan yang boleh dibilang kesalahan yang fatal, ya. Sampai dia merampok, kalau nggak salah, bahkan dia sampai di penjara. Dia mengatakan mama dan papa nggak sayang sama aku. Kenapa dari dulu aku dibiarkan? Aku melakukan kesalahan yang kecil, dibiarkan, hingga akhirnya dia melakukan kesalahan yang fatal. Ya. Jadi penting Bapak Ibu. Makanya dikatakan di mana ada anak yang tidak dihajar oleh ayahnya. Ya. Jadi kalau kita sebagai anak Bapak Ibu ya, kalau orang tua mengajar kita, memberikan kita nasihat, bahkan mungkin sekalipun kita harus menghukum anak kita, ya, itu berarti orang tua mengasihi kita, ya, anak-anak ya. Dan ada anak youth di tempat ini, ya, tidak tega sebetulnya orang tua mau menghukum kita, ya, tapi dia tetap memberikan hukuman buat anak. Kalau anaknya tidak jerah Bapak Ibu, masih melakukan kesalahan yang sama, ya, tapi di hatinya orang tua pasti ya, dia merasakan kasihan, dia ikut apa ya, bersedih Bapak Ibu ya. Tapi dia harus lakukan didik anaknya supaya nanti dewasa anaknya tidak melakukan kesalahan. Seperti itu Tuhan dalam hidup kita ya. Ya. Jadi status sebagai anak itu pada dirinya sendiri sudah mencakup disiplin dari Tuhan. Ya. Luar biasa ya. Ya. Makanya saat kita didisiplin oleh Tuhan, jangan kita marah dengan Tuhan Bapak Ibu ya. Ya. Jangan kita marah Bapak Ibu. Saya pernah dulu waktu saya pelayanan di Batam Bapak Ibu ya, ada seseorang yang datang kepada saya. Waktu itu saya pelayanan di Family Altar, ya. Kalau di sini Komsel ya. Kalau di Batam itu Family Altar dia mengatakan. Ya, sedangkan Family Altar saya itu ada di desa, Pak Ibu. Saya dengan Pak Sevanya ditempatkan di desa Batu Aji. Ya. Perjalanan kita dari kota ke desa itu kurang lebih 1 jam. Dan kita harus naik motor, Pak Ibu ya. Saya naik motor dengan Pak Sevanya, dengan anak saya Michael yang masih bayi, dengan membawa keyboard. Bayangkan Bapak Ibu ya, pelayanan saya. Jadi keyboard ditaruh depan, diberdirikan, lalu Pak Sevanya, lalu saya sama anak saya Michael di belakang. Waktu itu dalam pelayanan di Family Altar ada seorang ibu, dia mengatakan, dia mengeluh dengan saya. Dia mengatakan, Bu, sejak saya jadi orang Kristen, kenapa hidup saya ini kok susah terus? Dulu sebelum saya jadi orang Kristen, Bu, hidup saya enak, ya. Tapi begitu saya jadi orang Kristen, waduh susah Bu saya. Karena apa? Salah dikit dihukum oleh Tuhan. Padahal kalau dulu saya melakukan kesalahan yang besar, Tuhan tidak pernah hukum saya.
Tuhan rasanya tutup mata, Bu. Tapi saat ini saya melakukan kesalahan dikit, Tuhan lihat, Tuhan hukum saya. Terus dia ngomel, Pak Ibu ya. Saya ini nggak pernah satu hari nggak mengalami dicobai oleh iblis. Ya. Setiap hari iblis selalu goda saya, baik goda ini, goda itu. Ada aja masalah. Setelah selesai mengeluh, saya mengatakan demikian dengan ibu itu. Ibu harusnya bersyukur. Kalau ibu setiap hari digoda oleh iblis, berarti ibu bukan anaknya iblis, kan betul Pak Ibu? Ya. Kalau ibu tidak mau digoda oleh iblis, berarti ibu menjadi anaknya iblis, kan gitu. Ya. Kalau kita anak Tuhan, pasti iblis akan menggoda kita setiap hari. Makanya firman Tuhan katakan, jangan beri celah kepada iblis. Ya. Saat kita memberi celah, pasti iblis akan masuk dan menggoda kita. Luar biasa, saya berkatakan bersyukur Ibu, gak apa-apa. Tapi yang Tuhan minta yaitu tetap bersyukur, jangan ngomel, jangan mengeluh Ibu. Luar biasa ya. Jadi kalau kita memang anak-anak Tuhan, pasti kita akan didisiplin oleh Tuhan ya. Jadi seorang ayah memang mendisiplin anaknya ya. Jadi ada dua hal yang saya katakan tadi ya. Disiplin Tuhan membuktikan bahwa yang pertama ya, bahwa Tuhan itu mengasihi kita kalau kita didisiplin. Yang kedua, membuktikan bahwa kita ini anak-anak Allah. Ya. Jadi Bapak Ibu dan saya jangan takut menghadapi situasi apapun dalam hidup kita ya. Masalah pergumulan tidak pernah selesai dalam hidup kita. Pasti itu tidak pernah selesai. Ya. Tapi yang Tuhan minta, makanya seringkali firman Tuhan katakan kita harus bertahan. Bertahan itu artinya kita harus tekun Bapak Ibu. Di dalam pergumulan apapun percaya. Saat kita bertekun, saat kita bertahan, selalu ucapan syukur yang terus mengalir. Saya yakin dan percaya kita akan memperoleh kemenangan yang dari Tuhan Bapak Ibu ya. Luar biasa. Sekarang kita belajar apa hasilnya. Ya. Kalau kita didisiplin Tuhan itu pasti ada hasil Bapak Ibu. Tuhan tidak memberikan disiplin tapi tidak ada tujuannya, kan gitu Bapak Ibu ya. Jadi kita mau belajar ada 3 hasil dari disiplin yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Yang pertama yaitu kita akan menghasilkan kehidupan. Ayo kita baca di dalam ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10. Tetap Ibrani 12 ya. Selanjutnya dari ayat kita yang sebenarnya, kalau dalam bahasa Inggrisnya lebih jelas Bapak Ibu, ayat kita yang ada di bumi ya. Selanjutnya dari ayat kita yang sebenarnya, yang kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita. Ya. Jadi di sini penulis surat Ibrani membuat kontras ya. Jadi antara ayat A dan ayat B. Jadi ayat A adalah ayat yang di bumi dikatakan tadi ya. Ya. Ayat kita yang sebenarnya dikatakan ya. Sedangkan ayat B Bapa Allah sebagai Bapa kita. Ini ada bedanya Bapak, dan bedanya luar biasa begini ya. Kalau ayat kita yang ada di bumi ya, mendisiplin kita itu sementara waktunya. Nanti kalau kita sudah menikah, pasti orang tua tidak akan mendisiplin kita lagi Bapak. Ya. Ya. Jadi ayah orang tua itu hanya mendidik kita, mengurus kita sebelum kita menikah Bapak Ibu. Ya. Setelah kita menikah, biasanya tidak selalu ya, orang tua itu akan mendisiplin kita, tidak lagi Bapak. Makanya dikatakan ayah yang di bumi, ayah yang dikatakan tadi apa? Ayah yang sebenarnya itu mendidik kita sementara, tidak selama-lamanya ya Bapak Ibu. Tapi Tuhan mendidik kita itu sampai nafas kita yang terakhir ya. Tuhan akan didik kita terus menerus ya. Sampai pada satu kali kelak kita akan meninggalkan dunia ini ya. Jadi didikan Tuhan itu tidak pernah berhenti dalam hidup kita ya. Tuhan akan kerjakan terus ya. Itu yang pertama. Sekarang beda yang kedua Bapak Ibu. Kalau ayah kita yang di bumi ya, ini mendidik kita menurut apa yang
baik di mata mereka. Kan gitu Bapak ya. Kalau ayah mendidik kita ya, ayah yang sebenarnya mendidik kita menurut apa yang baik di mata mereka. Ya. Tapi kalau Tuhan mendidik kita bukan cuma menurut apa yang Dia pandang baik, tapi mendidik kita untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Dikatakan ya, jadi beda Bapak ya. Ayah yang di bumi, ayah yang sebenarnya dengan Bapa di surga beda Bapak ya. Jadi ayah kita yang sebenarnya di bumi mendidik menurut apa yang baik di mata mereka, tetapi Bapa segala roh ya, mendidik kita untuk kebaikan kita. Jadi penekanannya itu berbeda ya. Jadi kalau orang tua seringkali menganggap ini baik ya, buat anak-anaknya, tapi belum tentu baik loh Bapak Ibu sesungguhnya ya, karena sama-sama manusia yang terbatas. Orang tua di muka bumi yang sebenarnya ya, mendidik untuk kebaikan kita menurut apa yang dia pandang baik, tapi itu belum tentu baik buat kita anak-anaknya ya Bapak Ibu ya. Tetapi Bapa di surga, Dia selalu melakukan yang baik untuk kita anak-anaknya. Makanya tadi dikatakan yang baik itu apa? Yang pertama yaitu kehidupan Bapak Ibu ya, yaitu supaya engkau hidup, dikatakan ayat yang ke-9 ya. Ya kalau kita baca ya, dikatakan tadi ayat yang ke-9 ya. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Nah, dikatakan ya. Jadi yang dimaksud hidup di sini bukan hidup secara jasmani Bapak Ibu, tidak. Ya, tetapi hidup rohani, kehidupan kekal. Perhatikan dulu Bapak ya. Karena Bapa disebut sebagai Bapa segala roh. Perhatikan kontrasnya Bapak ya. Ya, Bapa di bumi, ayah kita yang di bumi dikontraskan dengan Bapa segala roh. Itu artinya berkaitan dengan hal-hal yang rohani. Sehingga pada saat kita didisiplin, Bapa dari segala roh memunculkan kehidupan. Ya, maka kita juga menafsirkannya kehidupannya itu secara rohani, Pak. Kehidupan kekal. Tapi bukan keberadaan kehidupan kekal, bukan ya Bapak ya, bukan keberadaan kehidupan kekal, tapi apa? Tapi kualitas hidup kekal. Ya, jadi jangan salah Bapak ya, bukan keberadaan hidup kekal, bukan Bapak ya. Karena apa? Kalau keberadaan hidup kekal itu bukan dihasilkan dari disiplin Bapak, tidak. Ya, itu tidak diupayakan dari kita, tidak. Kalau keberadaan hidup kekal, ya, seperti firman Tuhan katakan, kan, itu diberikan cuma-cuma oleh Allah kepada kita melalui Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita baca di dalam Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9, ya. Dikatakan di sana ya, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ya. Jadi kehidupan kekal itu diberikan cuma-cuma oleh Tuhan, bukan sesuatu yang kita hasilkan. Jadi disiplin rohani tidak menghasilkan kehidupan kekal, tidak. Ya, makanya saya katakan keberadaan kehidupan kekal kita tidak bisa hasilkan, bukan dari disiplin. Ya. Tetapi disiplin rohani menghasilkan kualitas kehidupan kekal, itu Bapak ya. Jadi hidup kekal yang berkualitas, ya, itu Bapak ya. Ada orang Kristen, sama-sama orang Kristen, Bapak, sama-sama percaya Tuhan, ya. Tapi yang satunya orang ini selalu memikirkan pekerjaan Tuhan, memikirkan bagaimana hidupnya itu berdampak untuk kerajaan Allah. Ini yang satunya, dia terus memikirkan itu. Sedangkan yang satunya lagi, dia selalu memikirkan bagaimana Allah memberkati hidupnya. Beda apa enggak Bapak? Beda Bapak. Ya. Satunya orang itu hanya memikirkan bagaimana ya aku supaya diberkati ya. Cuman itu yang dipikirkan. Sedangkan yang satunya dia memikirkan, selalu memikirkan pekerjaan Tuhan, dia memikirkan bagaimana hidupku jadi berkat, berdampak, ya.
untuk kemuliaan nama Tuhan. Beda Bapak Ibu ya. Makanya banyak orang Kristen yang akan menikmati kehidupan kekal yang berbeda-beda. Karena apa? Karena kualitasnya berbeda Bapak Ibu ya. Ya, jadi penting Bapak, ayo supaya kehidupan kita ini benar-benar kita memiliki kehidupan kekal yang berkualitas Bapak Ibu ya. Itu penting Bapak Ibu ya. Makanya firman Tuhan katakan jeripayamu tidak sia-sia. Tuhan akan kasih upah ya, saat kita melakukan segala pelayanan kita kepada Tuhan. Kita tidak usah menginginkan berkat yang di dunia ini, berkat yang sementara, tidak perlu ya. Saya yakin dan percaya Tuhan nanti akan melimpahkan berkatnya dalam hidup kita. Makanya yang pertama, disiplin menghasilkan kehidupan ya, kehidupan kekal yang berkualitas. Itu yang pertama. Yang kedua, saat kita didisiplin dengan Tuhan, itu akan menghasilkan kekudusan. Kita baca kembali ayat yang ke-10. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek, sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia mengajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Ini Bapak ya, supaya kita beroleh bagian di dalam kekudusannya ya. Disiplin rohani itu akan membuat kita berpartisipasi lebih dan lebih dalam lagi di dalam kekudusan Allah Bapak Ibu ya. Di dalam teologi ada 3 pengudusan Bapak Ibu ya. Yang pertama pengudusan posisi, pengudusan awal. Artinya waktu kita percaya kepada Tuhan sebagai juru selamat kita, maka saat itu status kita sudah diubah. Dari orang berdosa kita menjadi orang benar, menjadi orang kudus Bapak. Tapi apakah kita masih berdosa? Masih tetap. Statusnya aja kita diubah dari orang berdosa menjadi orang benar, orang kudus Bapak. Ya. Makanya itu dikatakan pengudusan awal atau kekudusan posisi. Ya, tapi ada pengudusan yang kedua, pengudusan secara progresif Bapak Ibu ya. Yaitu ketika kita di dalam perjalanan hidup, saat kita berjalan di dalam kehidupan kita, Tuhan minta apa? Supaya kita semakin serupa. Semakin hari kita semakin diubah untuk semakin serupa dengan Tuhan. Kan Tuhan minta begitu Pak. Makanya itu yang dinamakan pengudusan progresif ya. Kita semakin diubahkan hidup kita ya, lewat masalah demi masalah penderitaan. Proses Tuhan itu mengubah kita sehingga pada intinya kita akan menjadi serupa dengan Dia ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, pengudusan final Bapak Ibu ya. Bagaimanapun kita berusaha dalam pengudusan progresif ya, ketika kita mati Bapak, kita tidak pernah sempurna Bapak Ibu ya. Saat kita dipanggil Tuhan, kita tidak sempurna Bapak ya. Bagaimanapun kita mati nanti ya, walaupun hidup kita saat kita menjalaninya sebaik mungkin ya, itu tetap ada jarak yang jauh antara tuntutan Allah dengan kesalehan kita. Tetap bahwa tidak bisa. Kita tidak bisa menyamai Tuhan ya. Dia Allah yang sempurna. Kita tetap manusia yang lemah, terbatas ya. Jadi walaupun dalam hidup yang kita jalani ya, kita katakan kita sudah baik, kita sudah melayani Tuhan, kita sudah setia Tuhan, tapi tetap itu ada jarak Tuhan, karena kita manusia yang berdosa tetap ya. Dan nanti pada saat kita mati, anugerah Allah menguduskan kita seutuhnya, sehingga kita bisa dianggap memenuhi kekudusan itu ya, sehingga kita bisa bersekutu dengan Allah di surga, memandang wajah Allah setiap hari. Itu yang dinamakan kekudusan final. Jadi di antara 3 macam pengudusan ya, yang saat ini yang dikatakan penulis surat Ibrani itu ada di pengudusan yang kedua, pengudusan secara progresif ya. Jadi rencana Tuhan pada mulanya memang Tuhan ingin supaya kita ini tambah hari tambah semakin serupa dengan Dia. Itu memang rencana Tuhan dari awal.
Kalau kita baca di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-29. Ayo kita buka ya, Roma 8 ayat yang ke-29. Dikatakan di situ, Roma 8 ayat yang ke-29 dikatakan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi memang sudah dari awalnya, dari semula kita ini sudah ditentukan untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Berarti kita harus serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Ya. Bahkan di dalam 2 Korintus 3 ayat 18 ya, itu juga dikatakan hal yang sama. Bahwa kita nanti akan terus-menerus diubah menjadi semakin serupa dengan gambaran Yesus Kristus. Itu yang namanya kekudusan. Kita baca 2 Korintus 3 ayat yang ke-18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar, Bapak Ibu ya. Makanya Bapak Ibu ya, Allah ingin membagi kekudusan itu kepada kita supaya kita apa? Kita berpartisipasi mengambil bagian itu. Artinya apa? Kita berpartisipasi di dalam kekudusan Allah itu. Ya. Tambah hari, tambah semakin serupa dengan Dia. Itu maunya Allah. Bagaimana caranya? Ya, caranya lewat disiplin. Ya, jadi Allah memakai disiplin dalam hidup kita. Di saat kita didisiplin, itu seperti Tuhan memurnikan kita. Ya. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir, nggak usah takut kalau disiplin oleh Tuhan. Tokoh-tokoh Alkitab, kalau kita lihat di dalam firman Tuhan, juga didisiplin Bapak Ibu. Ya. Walaupun mereka tidak berbuat dosa, Bapak Ibu ya, tapi tetap Allah mendisiplin mereka melalui apa? Melalui penderitaan. Supaya apa? Supaya mereka bertambah baik. Itu mau Allah. Seperti contohnya apa? Ayub. Ya, Ayub itu didisiplin oleh Tuhan. Ya. Ayub pertama kali mengenal Tuhan dengan cara yang sederhana. Kalau taat diberkati, kalau tidak taat kutuk. Itu Ayub. Ya. Dan itu dia dengar dari kata orang. Ya. Ayub. Tapi begitu dia menghadapi kenyataan di dalam hidupnya, dia tidak bersalah, tidak berdosa, tetapi menderita. Ya, saat itu muncul Ayub bergumul dengan Tuhan. Dia mengatakan, kenapa ini bisa terjadi Tuhan? Sehingga proses Tuhan jalani sampai pada pasal yang terakhir. Ya, dalam pasal yang terakhir Ayub mengatakan, dari kata orang aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri melihat engkau. Bapak Ibu, luar biasa ya. Berarti pengenalan tentang Allah sudah diubah. Lewat apa? Lewat penderitaan yang dialami oleh Ayub. Ya. Bapak Ibu, kegagalan kita itu merupakan cara Tuhan. Ya. Untuk Tuhan berkata dalam hidup kita, aku mengasihimu. Ya. Karena apa? Karena Tuhan itu masih mau benahi di dalam hidup kita. Ya. Hidup kita ini kan apa? Tidak sempurna, ya. Kita ini terbatas semua. Banyak yang harus dibetulin dalam hidup kita. Ya. Dan Tuhan mau betulin itu apa? Lewat disiplin. Ya. Karena tujuan Tuhan apa? Supaya kita semakin serupa dengan Dia, Bapak Ibu ya. Jadi ketika ada persoalan, ya, ada halangan, ada tantangan, penderitaan apapun terjadi dalam hidup kita, kita harus bersyukur Bapak Ibu. Ya. Itu berarti Tuhan masih mengasihi kita. Ya. Tuhan mau menguji setiap kita. Bapak Ibu. Ya. Kadang-kala kita kehilangan sesuatu, kita sudah ngomel dengan Tuhan. Ya. Padahal Tuhan mau menguji kita. Siapa yang paling penting dalam hidup kita ini? Tuhan atau bukan? Ya. Kadang-kadang Tuhan izinkan sesuatu hilang dari hidup kita supaya Tuhan menjadi tempat yang utama di dalam hidup kita. Ya. Makanya seringkali kita memberhalakan kan itu. Ya, makanya saat Tuhan ambil
hilang dalam hidup kita. Tuhan ingin supaya Tuhan menjadi prioritas utama dalam hidup kita. Ya. Jadi saya teringat ya, mungkin itu juga ya yang ada dalam hidup saya. Mungkin dulu saya selalu mengandalkan suami saya ya, almarhum. Saya selalu mengatakan saya tidak bisa. Ya. Saya selalu mengatakan demikian. Mungkin Tuhan dengar. Maka saya mengatakan demikian, kalau Tuhan mau panggil, biar saya dulu yang dipanggil, jangan kamu. Saya mengatakan demikian dulu. Ya mungkin karena itu, ya. Jadi istilahnya saya itu gandolnya itu kepada almarhum, ya. Sehingga Tuhan ambil ya. Ya, tapi itu semua sudah lalu ya. Tuhan mengerjakan, saya selalu mengingat ya, kasih Tuhan luar biasa ya. Jadi saat Tuhan mendisiplin kita, Tuhan itu pertama memberi kehidupan supaya kita mempunyai kehidupan kekal yang berkualitas. Itu yang Tuhan mau. Yang kedua, saat Tuhan mendisiplin kita supaya kita tinggal di dalam kekudusan Tuhan. Itu yang kedua. Sekarang yang terakhir, yang ketiga, saat Tuhan mendisiplin kita, Dia memberi kita kedamaian. Bapak Ibu ya, ayo kita baca di ayat yang ke-11. Tetap Ibrani tadi ya. Ibrani pasal 12. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Jadi ini bicara tentang setelah kita di dalam kebenaran, setelah kita memasuki progresivitas kekudusan, maka yang kita alami adalah kedamaian. Ya. Dengan kata lain apa? Jadi poin yang pertama, yang kedua, yang ketiga itu bersinambungan, tidak bisa dipisahkan, Pak. Ya, itu penting, Pak. Ya. Jadi disiplin memberi kita kualitas kehidupan rohani. Bagaimana bisa, Pak? Karena kita menjadi lebih kudus, ya. Kita dikuduskan terus, lebih semakin serupa dengan Tuhan. Ya. Dan pada waktu kita menjadi semakin serupa dengan Tuhan, maka kita merasakan kedamaian yang luar biasa, Bapak Ibu ya. Hidup di dalam kebenaran akan membawa kedamaian bagi kita. Ya. Karena itu belajarlah kita hidup benar. Ketika kita berjalan di dalam kebenaran, ya, maka kita akan merasakan damai sukacita terus menerus dalam hidup kita. Tapi itu terjadinya bukan sesaat, Bapak Ibu ya, bukan seketika. Ya. Karena teks tadi mengatakan ayat 11 ya, pada waktu diberikan hasilnya memang duka cita. Berarti awalnya tidak enak, Bapak Ibu, kan duka cita. Tetapi setelah kita bertahan, saya katakan ya, setelah kita bertekun di dalamnya, setelah diuji, maka pasti hasilnya luar biasa, yaitu ada kedamaian. Makanya Ayub mengatakan, seandainya Tuhan menguji aku akan timbul seperti emas. Ya. Itu pasti, ya. Tuhan akan memberikan damai sejahtera. Makanya sesuai dengan ayat 11 dikatakan dia memakai kata dilatih, ya. Ya. Jadi kalau dalam bahasa Yunani-nya kata dilatih itu bentuknya perfect tense, ya. Yang artinya tindakannya itu terjadi di masa lalu terus sampai sekarang. Ya, kejadiannya dulu akibatnya sampai sekarang. Jadi bukan cuma sekali didisiplin lalu merasa damai, tidak, Bapak Ibu. Ya. Orang didisiplin langsung bersukacita, nggak ada, Bapak Ibu, nggak bisa. Tuhan tidak seperti itu. Kita didisiplin Tuhan, kita pasti berontak. Ya. Saat kita didisiplin, kita pasti berontak, kita pasti akan mengalami rasa sakit. Ya. Tapi setelah kita sadar, kita menjalaninya, kita masuk dalam prosesnya Tuhan, ya, maka di endingnya kita akan mendapatkan kedamaian, Bapak Ibu, luar biasa. Allah tidak membenci kita. Ya. Pada waktu Dia meletakkan kita di tengah situasi yang buruk, Bapak Ibu, tidak. Ya. Karena Tuhan pakai itu untuk mendisiplin kita. Ya. Yang Tuhan mau, ya, kita harus menjadi lebih baik di dalam situasi yang buruk. Ya, ini yang harus terjadi ya. Menjadi lebih baik di dalam situasi yang buruk. Ya.
Kalau kita berada dalam situasi yang baik, tapi karakter kita tidak tambah baik, Bapak Ibu, maka lebih baik kita memilih berada dalam keadaan yang buruk, supaya karakter kita menjadi lebih baik. Itu lebih baik, Bapak Ibu, daripada kita dalam situasi yang baik, kondisi yang baik, tapi karakter kita tidak tambah baik. Lebih baik kita dalam kondisi yang buruk, tapi kita dibentuk karakter kita menjadi lebih baik, semakin baik, lebih baik, Bapak Ibu. Karena apa? Karena yang paling penting itu karakter kita, ya, bukan kesenangan kita, Bapak Ibu. Tapi kalau kita mengikuti firman Tuhan, kita belajar untuk berjalan menurut firman Tuhan, maka Tuhan akan memberikan damai sejahtera kepada kita. Tuhan akan memberikan kedamaian kepada kita selama kita berjalan di dalam kebenaran. Ya. Makanya kita harus berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Kalau firman Tuhan katakan harus mengampuni, mutlak. Ya. Seberapa dalam kita disakiti, tetap Tuhan minta kita harus mengampuni. Itu mutlak. Ya. Karena kalau kita nggak mengampuni, kita juga tidak diampuni oleh Bapa yang di surga. Jadi kita belajar untuk kita melakukan firman Tuhan, Bapak ya. Bapak Ibu, pagi hari ini apa yang menjadi pergumulan kita? Apa yang menjadi keluh kesah kita, persoalan kita, penderitaan kita? Mungkin kita seringkali mengomel, mengeluh, bahkan menyalahkan Tuhan, menyalahkan orang lain, menyalahkan masa lalu dan lain sebagainya, Bapak Ibu. Ya. Kalau Bapak Ibu masih melakukan itu, maka Bapak Ibu tidak akan bisa menjadi pribadi yang lebih baik, ya. Tapi belajar pada pagi hari ini, Bapak, setelah mendengar firman, Bapak Ibu berkata, Tuhan terima kasih untuk semua yang aku alami dalam hidupku, ya. Hal-hal yang buruk yang terjadi dalam hidupku, aku berterima kasih Tuhan, karena aku tahu Tuhan ingin kita menjadi pribadi yang lebih baik di tengah situasi yang buruk dalam hidup kita. Ya. Keadaan mungkin lebih buruk yang terjadi, tapi saya percaya karakter kita menjadi lebih baik lagi, Bapak Ibu. Ya. Ayo, bagi kita orang tua, baik mungkin kita para pemimpin, ya, di dalam pekerjaan kita belajar, Bapak Ibu, ya. Kita memperlakukan orang lain seperti Allah memperlakukan kita. Saat kita mendisiplin, Bapak Ibu, ya, itu boleh, Bapak, memang harus, tapi lakukanlah dengan kasih, Bapak Ibu ya. Ya, jadi kita saat kita mendisiplin seseorang jangan semena-mena, tapi yang Tuhan minta lakukan itu semua dengan kasih. Baik kita orang tua dalam mendidik anak, ya, lakukan dengan kasih, Bapak Ibu, jangan dengan kekerasan. Ya, saya pernah menemui orang tua yang mendidik anaknya itu dulu waktu masih kecil. Anaknya kalau tidak mau belajar, saya ingat dimasukkan kamar mandi, dikung di bak mandi, kasihan, Bapak Ibu. Ya, jangan, Tuhan tidak minta kita mendidik anak seperti itu, Bapak. Kalau kita mendidik anak seperti itu akan membekas di hati anak, ya. Dan itu akan nanti kalau dia dewasa, maka dia akan berontak, ya. Itu terjadi, Bapak Ibu, ya, sehingga dia dewasa dia berontak dengan orang tuanya. Jangan, Bapak, dalam mendidik anak, firman Tuhan katakan selalu lakukan dengan kasih. Baik kita pemimpin, ya, baik kita mungkin kita punya pembantu, jangan, Bapak, ya, jangan kita semena-mena, ya, jangan, tidak. Saya selalu diingatkan firman Tuhan, ya, ya, luar biasa, Bapak, ya. Tuhan pasti akan mengubahkan dalam hidup kita. Setiap kita pasti Tuhan akan ubah, ya, supaya kita dibentuk untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, ya, sehingga pada akhirnya kita akan menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Puji Tuhan, kita tutup Alkitab kita, Bapak Ibu ya.